Oke, saya akan mulai menjelaskan mulai dari BTC USD untuk teknikalnya dulu ya. Oke, sebelumnya kita udah tahu lah di sini cukup banyak kemarin kita dapat tips di sini. Kita cuan banyak kemarin dan terjadi sideways sekitar kapan ini? Jam sore ya. Sore ke malam tanggal berapa tadi? Tanggal 24 Maret, tanggal terus ini 24 Maret. Salah, 26 Maret ya. Ini hari ini. Ini 26 Maret, ini hari ini semua. Hari ini semua 26 Maret sempat ada volume pembelian di sini, tetapi langsung dijual. Area jual juga sebanding dengan ini. Clear di situ. Jadi sideways lagi, area pembelian, penjualan lebih banyak. Pembelian, area penjualan lebih banyak. Ada pembelian lagi. Di sini belum dibales penjualan di sini. Penjualannya masih cukup sedikit karena support yang ini lebih rendah dari yang ini. Jadi berhasil di close-nya di sini di 69741, sedangkan ini 69481. Lebih lebih rendah ini artinya perlu kehati-hatian di sini. Oke, antara lanjut turun atau dia naik. Soalnya kalau kita pakai garis-garis ya. Kalau kita pakai garis-garis kayak begini bentuknya. Jadi ini ketidakjelasan ini sebenarnya. Dia mau kemana sebenarnya ini? Antara turun membuat area support yang lebih rendah dari ini atau malah dia naik ke sini lalu membentuk pola grafik naik. Kalau itu belum terbentuk ya kita nggak bisa. Jadi kita tunggu dulu sampai benar-benar terbentuk yang kita lihat ya. Kemudian untuk fundamentalnya sendiri, seperti biasa Bitcoin ini dipengaruhi oleh regulasi, adopsi perusahaan besar atau isu keamanan. Nah, ini juga berpengaruh ya. Kalau misalnya legalitas terbentuk di suatu negara, artinya orang lebih percaya diri untuk bisa investasi di Bitcoin. Ini menambah nilai Bitcoin bahwa banyak peminatnya sehingga harga naik. Kemudian ada adopsi dan utilitas menilai pertumbuhan penggunaan dan adopsi Bitcoin sebagai mata uang digital dan aset simpanan nilai. Seperti itu ya. Analisis on-chain, melihat aktivitas blockchain Bitcoin termasuk jumlah transaksi, ini juga ngaruh nilai transaksi dan aktivitas wallet untuk memperoleh insight tentang perilaku investor. Ini juga ngaruh. Sentimen pasar, ini juga ngaruh. Menggunakan alat seperti indeks ketakutan dan keserakahan untuk mengukur sentimen investor saat ini terhadap Bitcoin. Jadi kita ngapain? Kita tunggu saja. Kita tunggu saja. MACD-nya hilang. Mana tadi? MACD yang ini ya. Salah. MACD ini silakan pakai saja. Ini untuk melihat kalian bisa lihat tren ya. Oke, nggak bisa kelihatan dia hilang. Kita lihat dulu ya untuk harga Bitcoin ini apakah dia akan membentuk pola grafik ke atas. Kita akan lihat. Jadi kita nggak usah entry dulu. Kita tunggu saja sampai benar-benar terbentuk. Ini kan
resistennya menurun, terus supportnya naik. Nah, ini kan aneh. Kalau misalnya sekarang open sell nggak bener, menyesatkan. Ya, kita lihat aja polanya dulu ya, seperti yang biasa. Nih kalau ini kan bener nih, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini sudah terkonfirm dari skandal yang besar. Cuman saya nggak bisa contohin untuk, ini kayaknya tadi mana ya? Ya malah hilang. Oke, nanti lihat lagi ya. Untuk Bitcoin kita nggak usah entry dulu. Nah, ini ada nih. Ini saya lagi bikin setup, ada peluang untuk gold ini penurunan, tetapi kita perhatikan dulu apakah apakah tren turun ini akan berlanjut atau tidak. Nah, di sini kita bisa pantau ya, kita bisa pantau untuk volume di sini cukup besar. Besarnya dari mana? Besarnya dari mana? Ini. Di sini sudah terkonfirm juga, cuman di candlesnya saya ragu tadi, makanya saya nggak entry. Saya juga habis kena TP ya, entry buy di Bitcoin, di gold ya. Terus di sini kita lihat dari volumenya juga besar sekali ya, untuk volume jual ditambah di sini ada bearish candle yang cukup besar. Sampai sekarang belum terbentuk lagi. Bullish belum terlihat lagi. Setelah saya pakai Fibonacci, kemungkinan harga akan ada retest ke atas dulu, mungkin di sekitar 84, 86 untuk kembali turun. Apakah bisa seperti itu? Saya tidak tahu. Karena tren yang terbentuk saat ini adalah ya seperti ini. Karena nah, kalian lihat di sini di 26 Maret juga ya, 26 Maret lalu di sini ada bullish candle seperti yang saya bilang tadi, ini hari ini kita kena TP ya. Bullish candle naik, lalu di sini bullish candle naik sampai kena TP tadi. Terus ini sudah ada penjualan. Nah, jadi yang beli tadi dia udah menjual di sini. Apakah lantas nanti ada area penjualan lagi? Kita nggak tahu. Kita akan lihat dulu. Nah, ini teknikal ya. Untuk fundamentalnya apa sih yang jadi pengaruh? Berita ekonomi ya. Berita ekonomi ini termasuk laporan tenaga kerja ya. Tenaga kerja, kemudian inflasi, putusan suku bunga, ekspektasi suku bunga ya, putusannya Bank Sentral. Itu juga mempengaruhi nilai dolar Amerika dan harga emas. Ya, kalau misalnya emasnya dolarnya naik ya, goldnya turun. Udah gitu aja. Sentimen pasar ini juga ngaruh, memperhatikan sentimen pasar global termasuk preferensi risiko investor dalam situasi ketidakpastian ekonomi atau gejolak pasar. Nah, emas sering dianggap sebagai safe haven, lagi-lagi begitu, terkait sentimen pasar ya. Kemudian dinamika pasar keuangan, menganalisis pergerakan pasar keuangan lainnya termasuk pasar saham dan obligasi serta dampaknya terhadap emas. Itu ngaruh juga. Lalu kebijakan moneter seperti ya itu tadi yang bank sentral. Kemudian ya itu emas cenderung bergerak berlawanan dengan mata uang fiat, khususnya dolar. Jadi kalau pandangan investor dolar ini masih bisa cuan ya gold akan turun gitu. Karena gold ini kan nggak ada bunganya. Nah, itu fiat money seperti dolar ada bunganya. Jadi orang masih cenderung pengen taruh duit di dolar. Seperti itu ya. Jadi benar-benar kita harus rajin baca berita karena ini ngaruh ya. Merilis berita, kemudian kebijakan-kebijakan yang terjadi itu agak ada ngaruh juga. Tapi teknikal untuk kita intraday scalping juga lebih berpengaruh. Ya, seperti itu ya. Kecuali kalau ada
FOMC kayak kemarin, nah itu fatal itu ya, ya fatal banget karena spekulasi orang kan beda-beda. Jadi ya pasti akan ada gejolak pasar yang cukup tinggi gitu ya. Penurunan suku bunga, lalu kebijakan-kebijakan bank sentral seperti kemarin gitu. Oke, jadi untuk goal kita ngapain? Kita tunggu dulu sampai benar-benar terbentuk. Ini kan sudah terjadi nih, udah bullish, turun lagi. Nah kita lihat nih, apakah akan lanjut turun ke sini atau malah dia naik dulu. Ini masih apa ya, ketidakpastian pasar, ya kan? Kalau garis besarnya naik, turun. Nah ini kenapa ada bullish candle, bearish candle ya? Ini kan time frame kecil, jadi banyak noise, banyak gerakan-gerakan kecil. Jadi kalau kalian mau lihat yang garis besarnya bisa H1 atau H4. Boleh nggak? Boleh. Ayo kita lihat H1-nya gimana. H1-nya ya sama, sudah terbentuk. Sudah terbentuk, naik, lalu turun. Ini udah cukup ini. Jadi sekarang kemana? Ya nggak tahu. Bisa jadi sideways gitu ya. Terus baru kita akan melihat volume. Volumenya kemana? Ke atas ke bawah gitu. Banyak yang jual apa banyak yang beli? Nah baru kita lihat nanti. Ini time frame H1. Masih kayak gini. Bentukannya kayak gini. H4 boleh nggak? Boleh. Kita cek aja H4 sama aja. Kayak gini. Ini naik kan tadi. Set, naik. Ini turun. Ini sekitar 49 menit lagi. Kalau memang ini close di sini di 75, ini peluangnya agak besaran turun sih. Kita lihat cuman akan terjadi retest dulu ke atas mungkin. Oke. Itu ini bearish candlenya gede banget. Ya, mudah-mudahan kita lihat di sini dari moving average juga sudah terkonfirm turun ya. Confirm turun, lalu MACD garis volume juga udah ke bawah. Artinya ini dorongan ke bawahnya udah cukup berasa seperti itu. Kemudian kita lihat apa yang terjadi. Pantau saja grup komunitasnya public dan juga private community. Jadi kita coba share di sana. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silahkan disebarluaskan ke teman kamu supaya manfaatnya tambah banyak. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.